Oke. Apa yang terjadi ketika kalian menambah 4 GB RAM di 4 GB laptop kalian? Kebanyakan laptop awam, laptop yang zaman sekarang itu RAM-nya berisi 4 GB itu bawaan. Nah, apa yang terjadi ketika kalian menambah satu slot, dimana nambah 4 ya misalnya ya, nambah 4 itu efeknya seperti apa? Jadi di video ini saya akan menunjukkan dimana saya beberapa hari yang lalu itu udah nambah RAM. Keputusan saya untuk nambah RAM karena pertimbangan ketika saya nulis dan juga buka beberapa lainnya itu kebanyakan aplikasi yang berjalan di latar belakang. So, video ini akan menunjukkan apa yang terjadi ketika kalian menambah RAM ya, menambah RAM. Jadi 4. Nambah 4 lah katakanlah, jadi 8 lah. Karena RAM sekarang kan bawaan kan 4 kan, 4 tambah 4 jadinya 8. So, ini. Total RAM-nya 7,8, sisanya untuk sistem mungkin ya. Jadi install 8 GB itu nanti yang dipakai itu 7,8 GB. Dan ini startup itu udah 41%. Jadi ketika kalian hanya 4 GB doang, itu otomatis banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, contoh Windows Update. Ini bisa dinonaktifkan tapi resiko. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya pernah mengutak-utik ini, dan efek sampingnya itu nyaris blue screen of death. Dan ini sangat ibaratnya memberikan sistem yang lamban. Dan juga ini antivirus juga untuk kalian yang ingin antivirus atau punya aplikasi bawaan seperti HP Touchpad Point, dan ini tergantung sama brand merek. Ketika kalian pakai Asus, maka ada aplikasi bawaan Asus yang mungkin mengontrol atau membantu kinerja sistem tersebut. Tapi karena terkadang kinerja tersebut malah membuat perangkat menjadi lamban. Karena apa? Karena memorinya nggak cukup. Jadi ini baru dinyalakin aja udah 41%. Ini RAM 8 ya, jadi udah kepakai separuh, hampir separuh. Apa yang terjadi ketika kalian hanya RAM-nya 4? Itu pasti udah 80%. 80 itu belum untuk ini Windows Desktop Manager-nya, dimana aplikasi ini sangat menunjang untuk performa ketika kalian buka ini, terus buka aplikasi lainnya ini, dan juga itu sangat untuk membantu performa biar cepet-cepet. Kadang kan pernah salah kalian merasakan ketika kalian menekan tombol Windows tapi tak kunjung keluar apa namanya ini ya, inilah ini aku startnya enggak begitu muncul. Jadi ketika kalian nambah RAM itu sangat efektif, apalagi untuk yang multitasking. Walaupun ini prosesornya, karena ini prosesor Core i3 termasuk, nah ini termasuk low end atau enggak, tapi setidaknya itu sangat membantu banget. Ini memang sengaja saya rekam lewat HP, karena kalau ngerekam lewat OBS ini kan saya dual GPU. Dual GPU artinya ya GPU-nya 2. Ya maksudnya apalah intinya. Ini ada dual GPU. GPU yang buat proses grafik. Ketika kalau saya nge-live di OBS, itu kesalahannya ketika saya ngedisplay itu nggak muncul. Hanya bisa di window. Seperti itu. So, lanjut. Apa yang terjadi ketika nambah RAM ya? Yang pasti bisa buka aplikasi banyak. Walaupun 8 itu rencana awal tuh saya mau nambah 8. Jadi 8 tambah 4 jadinya 12. Rencana awal memang saya mau nambah 12, tapi karena ternyata dicek itu di dalam ada slot NVMe-nya, jadi nanti bisa saya tambahkan SSD untuk kedepannya. Akhirnya saya pikir-pikir mungkin 4 tambah 4 aja dulu, nanti sisanya nambah SSD. Seperti itu. Untuk laptop zaman sekarang mungkin sudah disediakan, untuk laptop yang dengan budget sekian mungkin udah ada slot SSD di dalamnya. Maksudnya untuk disediakan bila untuk menambah. Beberapa ada yang enggak. Ya intinya biasanya itu laptop itu punya 2 slot RAM, 2 slot. Ini satu slot kan 4 GB bawaan. Nah, sisanya itu kosong. Kosong itu bisa kalian beli untuk nambah. Seperti itu. Dan ini punya saya itu RAM 4 DDR, RAM-nya itu tipenya DDR4. Jadi ya memang tipikal DDR4. Ini saya nggak bisa jelasin. Jadi ketika kalian buka Google Chrome atau buka ini Groove Music, itu sangat sangat worth banget, nggak begitu terganggu. Mau tahu musik atau Spotify atau buka lainnya lah, katakanlah buka Premiere atau ketika kalian butuh mulus diary juga. Jadi tetap terorganisir dengan baik, nggak ada yang namanya lag. Ditambah lagi kalian bisa menggunakan ALT tab. Kadang menggunakan ALT tab ini sangat delay atau karena sistemasi RAM-nya yang harus memanajemen. Jadi ketika kalian punya RAM 4 GB doang, kalian tipikalnya tuh suka multitasking, suka banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Itu kalian harus nambah RAM. Atau enggak, kalau misalnya enggak, sistem Windows 10 akan bekerja keras untuk mengkompres RAM agar tidak penuh.
Dan ketika proses mengkompresi itu akan menyebabkan disk kalian 100%. Ini 100% karena apa? Karena saya buka Spotify dan ini mengakses harddisk. Karena saya nggak pakai SSD, jadi harddisk ya mungkin butuh delay mungkin ya kayak gitu. Ditambah lagi ketika kalian ini RAM-nya sampai 100 atau 90 ke atas, pasti ya ini saya baru nambah 4 jadi kan 8 kan. Itu udah sistemnya udah ngelak banget. Dulu ketika saya nulis novel itu saya untuk yang mungkin yang memperhatikan Twitter saya ya, itu hanya Word terus ini udah Discord mungkin tuh udah bubuan Discord. Jadi ini misalnya saya mau buka Discord ya, itu tinggal tetap aja delay karena ini enggak SSD, belum SSD, tapi setidaknya manajemen RAM-nya masih optimal. Maksudnya tuh nggak ngelag gitu loh. Jadi tetap aja yang tetap delay karena nih 8 kan ini enggak SSD juga, ini Core i3. Generasi 8. Singkat cerita seperti itu. So, nambah RAM itu perlu ketika kalian sebagai multitasking yang suka sambil ngapa-ngapain, suka buka ini, buka Tumblr atau buka YouTube. Misalnya kalian suka ya namanya juga disambil-sambil kan. RAM 4 itu kurang untuk kelas Windows 10. Apalagi Windows 10 yang punya banyak aplikasi di latar belakang seperti yang kadang berjalan di latar belakang, misalnya ya katakanlah Windows 10 kan punya semacam SYS itu loh. Superfetch. Untuk yang di Windows 10, Windows 7 mungkin namanya Superfetch. Ya ini untuk memaintenance sistem agar tetap bisa on time. Maksudnya tuh biar ketika kalian buka apa-apa itu bisa cepet gitu. Tapi karena RAM-nya 4 itu terhalang. Jadi seolah-olah kayak nge-stuck dulu. Kayak kurang optimal. Ya kalau istilah dalam dunia komputer mungkin ya istilahnya bottleneck. Kenapa saya bisa bilang bottleneck? Maksudnya itu bottleneck ibaratnya tuh gini. RAM-nya dikit tapi prosesornya dikit, prosesornya mumpuni. Itunya mumpuni tapi RAM-nya dikit. Nah, itu sangat bikin ngedrop banget. Ini saya udah punya banyak aplikasi gini. Itu udah ya kalau ngelaknya tetap ngelak tapi telangnya tuh nggak lama gitu loh, cuman sekedar untuk nunggu proses ini. Dan saya udah buka sebanyak ini tuh masih 60%. 60%. Ini 100% karena apa? Ini antivirus ya. Ini kalau misalnya enggak karena ini udah tak hapus ya. Nah, itu sangat worth banget kalau untuk kalian yang ada rencana apakah ini laptop ini lelet banget apa karena apa ya? Mungkin coba kalian upgrade RAM, tambah RAM. Ya emang ketika kalian nambah RAM kalian akan merusak garansi. Ya, ini garansinya udah rusak nih udah karena kan bongkar kan otomatis kan garansi kan dijebol kan kayak gitu. Dan ini masih buka sebanyak ini tuh masih 61%. Paling banyak seperti biasanya, tetap setia di ulang pertama ya ini Google Chrome. Buka ini enggak kayak gini, tapi yang sisa yang lain masih tetap on time kayak gitu. Jadi di Windows 10 atau Windows 7 ada fitur yang ada semacam layanan yang mana untuk mempercepat sistem. Tapi karena RAM-nya nggak mumpuni, mungkin aja hal ini bisa memperlambat. Ini saya matikan karena dulu saat saya masih pakai 8 GB RAM, RAM-nya masih bawaan, itu SCS mainnya itu saya disabled. Dan SCS main itu tujuan untuk apa ya? Ini untuk maintenance and improve system performance of all time. Jadi untuk tetap merawat dan mengimprove untuk meningkatkan performa sistem. Oke, jadi buka Discord udah selesai, masih loading seperti biasa kan ini enggak SSD jadi masih tetap delay ya. Tapi setidaknya ketika kalian upgrade RAM kalian bisa membuka aplikasi yang misalnya kalian mengerjakan tugas deh. Mengerjakan tugas kadang kan mungkin ibaratnya butuh sambil-sambil entah itu buka YouTube atau buka Spotify atau ya namanya juga multitasking kan gitu. Berarti halnya HP. Kalian YouTubean itu kan banyak sekali aplikasi yang berjalan di latar belakang. Hanya saja di Android itu manajemen RAM-nya bagus apalagi di iOS seperti itu. Jadi ketika kalian sambil ngetik atau mengerjakan tugas, sambil ngoding atau apa, kalian butuh buka Microsoft Excel untuk misalnya untuk ini contoh ya nih. Misalnya karena ada database di Excel. Jadi kalian harus buka Excel, kalian harus multitasking, nah kayak gitu. Jadi ketika saya nulis novel, tinggal nulis saya di sini, terus nanti kalau kita ada beberapa informasi hilang karena saya nulis novel butuh banyak aplikasi yang dibuka. Ini untuk ngurus bagian plot alur agar plot alurnya itu tetap berjalan di ceritanya. Jadi emang niatan awal emang untuk nambah RAM itu untuk ketika saya nulis biar performanya maksimal banget. Karena kalau misalnya ketika main YouTubean, ketika sambil main YouTube terus tiba-tiba
lah kan sangat sangat nggak enak gitu loh, rasanya kan kayak nggak enak gitu loh. Nah, jadi upgrade RAM itu adalah keputusan yang tetap bagus, tapi perhatikan dulu spek laptop kalian masing-masing dan juga komputer. Dan efek nambah RAM gue gini, nggak ada delay. Ya tetap aja delay, cuman nggak separah ketika kalian masih RAM-nya masih 4. Tapi ini tergantung merek masing-masing. Saya nambah RAM ini, saya ulangi lagi, saya nambah RAM karena banyak aplikasinya berjalan di latar belakang. Dan aplikasi ini untuk dibunuh itu eman-eman. Takutnya mengurangi performa sistem. Ya saya kan ini ada banyak aplikasi yang ini kayak contoh antivirus, ini kamera antivirus, terus SPTOSPO ini apa bawaan brand merek, terus ini merek juga aplikasi bawaan merek, bawaan laptop. Terus ini juga, ini kalau dibunuh juga bisa, tapi cuman kurang 8 MB doang sebenarnya. Yang bikin berat ya mungkin ya seperti Google Chrome. Google Chrome saya ulangi lagi, Google Chrome itu gede loh, Bro. Google Chrome itu makan RAM top global beneran. Saya tuh pernah sampai segiga. Bayangkan segiga makan RAM ya. Kayak gitu. So it's simply like that. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung baik, karena ini saya ulang lagi, ini saya asumsi saya sendiri. Soalnya menurut saya juga yang bikin performa ngelak itu bukan karena prosesor atau Nvidia atau lainnya, karena RAM-nya kekurangan RAM. Jadi Windows harus bersikeras untuk memanage agar sistemnya tuh enggak keteteran, dan efek dari itu adalah langsung panas atau setidaknya panasnya meningkat. Seperti itu. So, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Review RAM, nambah RAM 43 udah selesai. Mungkin kalau saya nambah RAM, harusnya nambah SSD, yakni NVMe SSD. Itu mungkin saya review lagi gimana sih rasanya ketika pakai SSD untuk yang pertama kalinya. Mungkin saya akan bikin video juga. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berikan saran kalau misalnya ini, karena maaf banget ini saya nggak ngedit, dan juga saya ngerekamnya lewat HP, tangan gemeter, trembling, tremor, dan lain-lain, banyak kendala. Thank you, atas suwun.